Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Syahsy Sahira. Nah, masuk nih di episode kedua dari Scrum Rules of Game. Oke. Nah, di Scrum Rules of Game kali ini aku mau bahas tentang Scrum Artifact. Nah, di sini aku udah bikin rangkumannya juga. Nanti aku bakal taruh di sini dan di link deskripsi. Jadi teman-teman bisa ngecek di situ ya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih Scrum Artifact itu apa? Jadi Scrum Artifacts itu adalah tempat di mana si Scrum team itu bisa bernegosiasi dalam sebuah projectnya gitu. Terus juga di Scrum Artifacts ini mereka memiliki prinsip untuk selalu menjaga transparansi dan opportunity serta inspection dan adaptation. Nah, jadi langsung aja ya kita masuk di Scrum Artifact. Jadi Scrum Artifacts ini memiliki 3 artifak. Yang pertama ada Product Backlog, yang kedua ada Sprint Backlog, dan yang ketiga ada Product Increment. Jadi untuk produk backlog sendiri itu merupakan list dari master list dari semua hal yang ingin ada di dalam sebuah backlog. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab di dalam produk backlog ini? Yang bertanggung jawab adalah product owner. Terus juga untuk produk backlog ini berisi fitur, use case, user stories, improvement, sama bugs fix gitu. Dalam fitur sendiri itu ada hal yang disebut product backlog item atau PBI. Nah, di PBI ini nantinya akan ada description, order, estimate, value, sama test description-nya. Misalnya kita mau ambil contoh di fiturnya, kita mau buat fitur login. Nah, di fitur login pasti kan kita butuh username sama password. Nah, nanti itu bakal dimasukin, dipecah lagi di product backlog itemnya, bakal di list lagi untuk description, ordernya seperti apa, estimasi pengerjaan si loginnya ini gitu. Nah, selanjutnya ada si user story kan tadi. Kalau user story ini bersifat informal, dia itu hanya sebagai penjelasan umum secara tertulis tentang software, fitur dari perspektifnya si end user. Nah, untuk catatan nih buat teman-teman, kalau produk backlog itu selalu tidak pernah komplit dan constantly changing atau selalu berubah gitu. Nah, ini tuh disesuaikan sama si projectnya. Tapi kalau projectnya sudah finish atau done, ya sudah selesai berarti kan si produk backlognya. Dan dia selalu menanamkan creating dan refining serta estimating dan prioritize. Jadi dia selalu memprioritaskan apa yang harus lebih dahulu untuk dikerjakan atau masuk ke dalam sebuah sprint. Sebagai contohnya si story, di sini misalnya kita mau tulis ada formatnya yaitu as a sama I want and so that. Jadi misalnya sebagai seorang user, saya menginginkan adanya fitur login. Nah, agar saya bisa masuk ke dalam sebuah aplikasi. Itu contoh si user story-nya. Lalu selanjutnya ada sprint backlog. Sprint backlog itu adalah what to take on now and how. Bagaimana sih kayak gitu. Jadi di sprint backlog ini adalah list of tasks yang harus diselesaikan pada sprint saat ini dan bagaimana cara mereka mencapainya. Jadi gimana cara sebuah tim bisa mencapai task itu agar bisa bisa diselesaikan. Lalu yang ketiga ada product increment. Product increment ini kayak what's get done gitu. Apa sih yang bisa bikin dia selesai kayak gitu. Dan dia itu must be done dan actually release. Jadi si sprint yang tadi udah selesai dikerjakan, dia akan rilis di sini gitu, di product increment ini. Kayak contoh task atau sprint, backlog, dia harus selesai di product increment. Jadi hasil akhir dari pengembangan proses sebuah produk dan siap di-deliver itu ada di product increment. Nanti setelah product backlog selesai, masuk ke sprint backlog selesai, masuk ke product increment selesai, dia akan shippable software. Jadi tinggal diarahkan atau tinggal dilakukan cek kepada si stakeholdernya apakah sudah sesuai atau belum dengan keinginan dari user atau stakeholder. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video di episode 2 kali ini. Nanti kita akan next episode ke episode 3. Nah, untuk teman-teman yang mau ninggalin kritik, saran atau apapun bisa taruh di kolom komentar. Dan terima kasih, thanks for watching. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah.